Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Zara Mulia, NPM 23082604143. Hari ini saya akan membuka presentasi mengenai blog Growth and Development yang berjudul ADHD atau disebut juga sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dimulai dari definisi dan juga epidemiologinya, ADHD ini termasuk gangguan neuroperkembangan karena berkaitan dengan perkembangan dan juga fungsi sistem saraf. Gejalanya ini sudah muncul sebelum usia 12 tahun dan dapat memengaruhi fungsi akademik, sosial, serta perilaku. ADHD ini merupakan salah satu gangguan neuroperkembangan yang paling sering ditemukan pada anak dan dapat terus terjadi pada remaja maupun orang dewasa. Yang kedua, etiologi atau penyebabnya. Penyebab ADHD ini sendiri bersifat multifaktorial, artinya tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Faktor genetik memiliki peran besar, terutama apabila terdapat anggota keluarga dengan ADHD. Faktor lainnya yang berhubungan antara lain adalah kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta paparan rokok ataupun alkohol selama kehamilan. Faktor-faktor tersebut disebut faktor resiko, bukan berarti seseorang pasti mengalami ADHD. Pola asuh yang kurang baik juga bukan penyebab langsung ADHD, walaupun lingkungan dapat memengaruhi berat ringannya, masalah perilaku, dan juga fungsi sehari-hari. Yang ketiga, untuk patofisiologinya ini sendiri, ADHD berkaitan dengan perbedaan fungsi jaringan otak yang mengatur perhatian, pengendalian, perilaku, perencanaan, dan penghambatan respons. Beberapa penelitian menemukan keterlibatan hubungan antara korteks frontal dan juga pusat pemrosesan informasi yang lebih dalam di otak. Dopamin dan norepinefrin ikut berperan dalam pengaturan perhatian dan kontrol impuls. Namun, ADHD tidak sebaiknya dijelaskan hanya sebagai kekurangan zat tertentu, karena mekanismenya kompleks dan melibatkan berbagai jaringan otak. Yang keempat, ada jenis atau presentasi dari ADHD. ADHD dibagi menjadi 3 presentasi. Yang pertama ada predominant inatensi, yaitu gejala kesulitan memutuskan perhatian lebih menonjol. Yang kedua ada predominant hiperaktif impulsif, yaitu aktivitas berlebihan dan perilaku impulsif lebih dominan. Yang ketiga ada presentasi kombinasi, yaitu gejala inatensi dan hiperaktif impulsi sama-sama menonjol. Selanjutnya untuk yang kelima ada manifestasi klinis. Jadi gejala inatensi ini dapat berupa sulit berkonsentrasi, mudah terdistraksi, sering kehilangan barang, tidak menyelesaikan tugas, serta tampak tidak mendengarkan ketika diajak berbicara. Gejala hiperaktif impulsif meliputi sulit duduk tenang, sering bergerak atau berbicara berlebihan, menyela pembicaraan, bertindak tanpa mempertimbangkan akibat, serta kesulitan menunggu giliran. Selanjutnya untuk gejala tersebut harus lebih sering atau lebih berat dibandingkan orang lain pada usia perkembangan yang sama. Selanjutnya ada diagnosis dan juga pemeriksaan. Untuk diagnosis ADHD ini merupakan diagnosis klinis, tidak ada satu pemeriksaan laboratorium, tes darah, pemindaian otak, ataupun kuesioner tunggal yang dapat langsung memastikan ADHD. Penilaian dilakukan melalui wawancara dengan anak dan orang tua, informasi dari guru atau orang yang mengenal pasien, observasi perilaku, serta skala penilaian bila diperlukan. Secara umum, gejala ini harus menetap sedikitnya 6 bulan. Beberapa gejala muncul sebelum usia 12 tahun, terjadi dalam 2 atau lebih lingkungan, misalnya rumah dan juga sekolah, menimbulkan gangguan fungsi yang bermakna, tidak lebih baik dijelaskan oleh kondisi lain. Evaluasi juga perlu menyingkirkan gangguan tidur, kecemasan, kesulitan belajar, gangguan pendengaran, dan masalah kesehatan lain yang dapat menyerupai ADHD. Selanjutnya ada tata laksana. Untuk penanganan ADHD disesuaikan dengan usia, tingkat keparahan, kondisi penyerta, dan kebutuhan pasien. Penanganannya dapat mencakup edukasi pasien dan keluarga, terapi atau pelatihan pengelolaan perilaku, dukungan dan penyesuaian di sekolah, serta obat stimulan atau non-stimulan berdasarkan pemeriksaan dokter. Terapi perilaku membantu meningkatkan kemampuan mengatur diri dan mengurangi perilaku yang mengganggu. Obat tidak boleh digunakan tanpa evaluasi dan juga pemantauan tenaga kesehatan, karena pilihan serta dosisnya harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Selanjutnya ada prognosis.
perjalanan ADHD berbeda pada setiap orang. Sebagian anak mengalami pengurangan gejala ketika bertambah usia, sedangkan sebagian lainnya tetap memiliki masalah perhatian atau impulsivitas hingga dewasa. Dengan diagnosis yang tepat, terapi yang sesuai, dukungan keluarga, dan dukungan sekolah, fungsi akademik maupun sosial pasien dapat membaik. Dan yang terakhir adalah komorbiditas. Untuk ADHD dapat muncul bersama kondisi lain seperti gangguan belajar, oppositional defiant disorder, atau gangguan perilaku menentang, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Kondisi penyerta perlu dinilai karena dapat memperberat gejala dan memengaruhi pilihan terapi. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Semoga presentasi yang saya jelaskan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.